Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan saya di channel Pemilia Stekom. Nah, pada kali ini sesuai dengan ini ya, kalender akademi kita memasuki pertemuan yang keenam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat datang dan selamat ini ya mengikuti perkuliahan hukum bisnis pada kelas Rabu malam, baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang dan mahasiswa Politeknik Pratama Purwokerto dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kali ini ya, materi kita kepemilikan tunggal dan kemitraan. Nah, sebelum saya memasuki materi, saya ucapkan minal aidin wal faizin ya, karena ini pertemuan pertama setelah Lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin ada tutur kata atau salah kilap saya dalam mengampu mata kuliah hukum bisnis ya. Oke, saya sapa dulu siapa aja yang ada di live chat pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada Mbak Risma. Terima kasih Mbak Risma. Sudah ada Mbak Risma ya, terima kasih. Kemudian sambil menunggu yang lain, baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto dan mahasiswa Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern ya. Oke, saya lanjutkan ya. Pada minggu lalu kita telah mengenal baik dari adanya ini ya. Minggu lalu kita sudah mengenal adanya sifat dasar dari hukum bisnis, kemudian kita sudah mengenal adanya pembentukan dari hukum, kemudian menyelesaikan perselisihan, kemudian kita ada klasifikasi ya. Klasifikasi di sini maksudnya klasifikasi dan jenis organisasi. Kemudian pada kali ini kita mengenal adanya kepemilikan tunggal dalam kemitraan. Oke, terima kasih yang sudah hadir baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang dan mahasiswa Politeknik Pratama Purwokerto. Saya ucapkan selamat datang ya. Dan mahasiswa Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern. Nah, ini sudah ada yang gabung, terima kasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir pada malam hari ini. Sudah ada Mbak Risma Kusumawati dari manajemen kelas bisnis Universitas Tekom Siliwangi. Ada Mbak Nabila Nurul ya. Ada Mbak Leoninda Yuma dari kelas bisnis Tekom Ungaran. Ada ini Dwi Ana Farida dari kelas Universitas Tekom Majapahit. Ada Anissa Rodatun, ada Nabila Nurul dari Stekom Bisnis Ungaran juga, ada Anissa Rodatin juga. Oke, sambil menunggu teman kalian ya, kita mulai pokok bahasan pada malam hari ini mengenai kepemilikan tunggal dan kemitraan. Nah, oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Materi sudah saya share ya di grup, jadi sudah tidak asing lagi materi pada malam hari ini ya, mengenai kepemilikan tunggal dan kemitraan. Apa sih isinya? Mari kita kupas bersama ya. Nah, baiklah, kepemilikan tunggal dan kemitraan ini di sini mempunyai tujuan ya sebelum kita memulai materi. Yang pertama tujuannya ada 4. Yang pertama menjelaskan di mana kepemilikan tunggal dan kemitraan ini serta keuntungan
kemudian ada kerugian ya, otomatis kalau ada untung pasti ada rugi. Kemudian ada perbedaan penting mengenai kepemilikan tunggal baik dari perseorangan, kemudian ada dari kemitraan, kemudian ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi di sini keunggulan yang dimengerti ya, dimengerti atas kepemilikan kepemitraan, kemudian ada jenis kemitraan dan pola dari kemitraan itu sendiri. Kemudian yang terakhir mahasiswa ini ya mampu diharapkan menjelaskan di saat pandemi COVID-19 ini ya, menciptakan peluang bisnis yang ada. Oke, saya lanjutkan materi kita. Mungkin sudah tidak asing ya kepemilikan tunggal itu apa. Nah, mungkin kalian sudah baca-baca ya, baik dari sosial media ataupun dari ini ya, buku atau referensi yang lain. Terima kasih yang sudah hadir. Tunggal kan berarti ini ya, tunggal itu kan berarti hanya satu ya, kepemilikan tunggal. Nah, kepemilikan tunggal di sini di mana ada ini ya, bisnis ya. Bisnis di sini maksudnya bisnis ini ya, pemilik bisnis, baik kepemilikan perseorangan yang dikenal dengan pemilik, sedangkan mitra itu adalah ini ya, anggota, dan pemilik ini adalah sah dari perusahaan dari kemitraan tersebut. Kemudian kepemilikan tunggal ini tanggung jawab adalah pemiliknya saja karena pemiliknya adalah perseorangan misalkan. Jadi pemiliknya hanya satu orang, dia yang memiliki ya. Kemudian di sini ya, di perbedaannya dengan kemitraan, ini perbedaannya adalah tanggung jawab. Kalau mitra itu otomatis tanggung jawabnya ini ya dibagi oleh anggotanya. Sedangkan kalau tunggal hanya itu saja. Oke, nah di sini sudah ada ini ya perbandingan. Sebelum saya lanjutkan ke perbandingan, kepemilikan tunggal dan kemitraan ini adalah pengaturan, di mana pengaturan akibat dalam ini ya pembentukan. Ini tergantung ruang lingkupnya, kemudian juga ini setelah kita mengenal ada ruang lingkupannya, ada kegiatan bisnis. Dalam hal ini ada keterampilan, misalnya keterampilan tambahan yang dibutuhkan. Nah, kepemilikan tunggal dan kemitraan ini dibagi mempunyai pengertian ya, dan itu ada perbedaan ya, ada 5 dari pengertian tersebut, di mana kepemilikan tunggal dan kemitraan ini ada keduanya ini diharapkan mempunyai tanggung jawabnya tidak terbatas, dan beban besarnya ini adalah dana aset pribadi mereka. Sedangkan pemilik tunggal ini memiliki kekuasaan, di mana kekuasaan ini antara pembuat keputusan, oleh karena itu menghadapi lebih sedikit. Karena apa? Sedikitnya konflik, ada kontras ya, ada kepemilikan, kemudian ini ya ada kemitraan, di mana mitra ini dikonsultasikan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu di mana kemitraan ini tidak sederhana dengan pembentukan dan pembubaran seperti adanya kemitraan perseorangan, tetapi kemitraan ini menikmati lebih ini ya, lebih besar ya, lebih banyak ya. Kemudian
banyak sekali akses ya. Akses apa? Akses di mana akses ke modal, juga adanya kumpulan. Nah, kumpulan apa? Di mana adanya kumpulan pengetahuan, kemudian keahlian yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik tunggal. Kalau pemilik tunggal pengetahuannya yang punya itu sendiri aja dan dikelola hanya itu sendiri. Berbeda kalau ada mitra, otomatis dipikirkan bersama, otomatis kita juga mempunyai tanggung jawabnya juga lebih ringan karena banyak orang ya. Jadi keduanya bisnis ini pro dan kontra. Jadi seorang individu harus cermat menganalisanya ya, menganalisa memilih salah satu ini ya sebagai pengaturan di mana bisnisnya. Nah, di sini ada perbedaan di mana ada kepemilikan tunggal dan kemitraan ini ya. Sudah saya ini ya berikan ya, ini materinya di mana dasar perbandingan ini misalkan adanya definisi di mana kepemilikan tunggal ini mempunyai definisi jenis organisasi di mana hanya satu orang saja. Jadi pemilik ini operator bisnisnya juga. Sedangkan kemitraan suatu bisnis di mana dua orang atau lebih setuju untuk menjalankannya bisnis dan berbagai keuntungan dan kerugian. Kemudian ada undang-undang ya, undang-undang yang mengatur ini yaitu undang-undang tidak ada undang di sini. Kalau di dalam kepemilikan tunggal otomatis tidak ada undang-undang khusus, melainkan di dalam kemitraan mempunyai undang-undang yang mengatur apa, yaitu adanya pasal 1 ayat 13 di mana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nah, kemudian di dalam pemilik ini ya, kalau kepemilikan tunggal ini dikenal dengan pemilik tunggal ataupun pedagang tunggal. Sedangkan di dalam kemitraan secara individual, mitra ini adalah kolektif ya, kolektif yang dikenal dengan sebagai perusahaan. Kemudian dasar perbandingannya lagi, kalau penggabungan ya, kalau di dalam kepemilikan tunggal ini ya dikenal pedagang tunggal. Jadi kan tidak ada dibutuhkan ini kemitraan. Tapi kalau di dalam kemitraan ini sukarela. Sedangkan anggotanya kalau pemilik tunggal ini adalah ini ya, adalah ini anggotanya kalau di dalam pemilik tunggal ini hanya satu, sedangkan kalau di dalam mitra ini adalah ini anggotanya ini 100 mitra. Mohon maaf ini kok ada ini ya, sebentar. Ini kok ada sebentar ya. Ini kok anu ya, ada gangguan ya, sebentar ya, saya perbaiki ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu selama 20 menit lebih. Nanti kalau ini ya, kalau tidak bisa koneksi baru saya ulangi ya live streamingnya ya. Oke, nah kemudian setelah kita adanya ini ya,
Oke, kalau di dalam ini ya kepemilikan tunggal tadi kita mempunyai kewajiban. Kewajibannya itu ditanggung oleh pemilik saja. Sedangkan di dalam kemitraan ini adalah ini ya yang menanggung ini adalah banyak, otomatis dibagi oleh mitranya. Di dalam pengambilan keputusan kepemilikan tunggal ini ya otomatis ya bertanggung jawab penuh karena dia yang mempunyai usahanya atau pemilik perusahaannya ya, karena namanya pemilik tunggal ya. Tapi berbeda dengan yang ini ya, kalau kita punya kemitraan otomatis dibagi di dalam rasio yang telah disepakati. Oke, kemudian yang di dalam lamanya itu kalau kepemilikan tunggal ini ya, kepemilikan tunggal ini adalah ini lamanya itu tidak pasti, sedangkan ini tergantung kapasitas mitranya. Oke, karena ini ada koneksinya kurang bagus, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu dan kita untuk ini koneksinya karena kurang bagus. Bagaimana ini sudah bisa diterima lagi? Nah, sudah ya. Nah, oke. Kemudian rugi laba. Rugi laba di sini kalau di dalam pemilik tunggal itu adalah mempunyai tanggung jawab penuh mengenai keuntungan dan kerugian. Kalau di dalam kemitraan otomatis dibagi dalam rasio yang disepakati. Kalau kerahasiaannya otomatis ya rahasia tidak terbuka siapa saja pun kecuali pemiliknya. Sedangkan kalau kemitraan rahasia bisnis ini dibuka masing-masing setiap mitra. Keuntungan cakupannya ini meningkatkan modal yang terbatas ya. Kemudian kalau di dalam mitra otomatis meningkatkan relatif yang tinggi ya. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf ya ini kalau koneksinya kurang bagus ya internetnya ya. Kedap-kedip terus, kadang ada lampunya kuning, hijau, merah ya. Saya lanjutkan. Tadi sudah mengenal adanya ini ya, kita kenal adanya ini ya, sekarang udah ada tahu perbedaannya. Tadi ada kerahasiaannya, ada keuangannya juga, lamanya. Sekarang kita mengenal adanya kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal ini di mana ini ya otomatis ya pemilik tunggal ini badan usaha di mana kan ada yang dimiliki dioperasikan satu orang saja, di mana ada bentuk ada pedagang tunggal tersebut menggunakan modal, pengetahuan, keterampilannya, keahliannya ya, bakatnya. Nah, kemudian kalau di dalam kepemilikan tunggal ini perusahaan adalah satu orang saja yang memiliki hak atas laba yang diterima sebab akibat dari kegiatan yang bertanggung jawab segala kegiatan yang dibutuhkan. Kemudian di sini kepemilikan tunggal di sini mempunyai akibatnya segala kerugian yang ditimbulkan perusahaan, kemudian mempunyai bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya ada 4 ya. Yang pertama menciptakan kepemilikan tunggal yang sangat sederhana. Yang kedua pencatatan minimal sudah cukup, tidak memerlukan. Yang ketiga banyak formalitas hukum yang harus dipatuhi. Yang keempat pemilik tunggal harus mendapatkan manfaat pajak karena pajak penghasilan bisnisnya dianggap sebagai pendapatan pribadi ya. Karena pemilik tunggal jadi otomatis dianggap ini ya pendapatan pribadi. Kemudian ada beberapa opsi ya yang menggambarkan ya, dia perlu produk dan harga ya. Opsi ini mempunyai fungsi ini ya, pengusaha terpaksa menggabungkan fungsi dalam satu orang ataupun sekaligus. Kemudian yang ini ada 5 ya, sudah saya tuliskan. Ada produk, ada pengusaha, ada wirausaha, ada pengusaha yang harus memilih produsen, kemudian pengusaha harus memilih harga barang. Harga barang ini maksudnya yang tepat dan waktu perdagangannya dan fungsi dari perdagangannya. Kemudian kita mempunyai keuntungan ya. Keuntungan di sini
karena keuntungan ini tidak bisa diragukan. Jadi kemudahan dalam bisnis keluarga ini karena di negara maju itu bisnis keluarga ini ada sebagai pondasi kecil ya, pondasi kecil-kecilan ya, yang ini ya, perusahaan ini, keluarga ini mencapai 70 sampai dengan 75%. Jadi dari total masa usaha kecil yang berfungsi. Nah, kenapa fenomena tersebut? Karena ada 4 ya, karena ada hubungan saling percaya antar saudara, kemudian menjaga rahasia dagang, misalkan dalam lingkar sempit, yang proksi, pengalihan, rahasia teknologi kepada ahli waris ya, yang diwakilkan anggotanya, dan kemudian ada keluarga, kemudian ada keuntungan. Yang ketiga adalah kerahasiaan yang dari perusahaan tersebut, kemudian menjadi pemilik ya, kemudian didistribusikan ya, diinvestasikan dalam lingkar keluarga. Kemudian selanjutnya di sini ya, setelah kita mengenal adanya tersebut, kita lanjutkan mengenai definisi dari kemitraan. Definisi dari kemitraan itu apa? Nah, kita kupas bersama ya. Definisi dari kemitraan ini ada beberapa definisi, ada beberapa argumen ya. Nah, definisi dari kemitraan ini misalkan ya, ada sikap ya, ada berpendapat sikap dalam menjalankan bisnis orientasi, hubungannya dengan yang solid, kokoh, dan berjangka, dan saling mempunyai kedudukan setara, dan mempunyai juga dalam kamus mitra itu ada teman, kawan, rekan sejawat. Pada kemitraan juga perihal ini ya, jalinan kerjasama ya, intinya seperti itu. Oke, dan ini juga ada fungsi dari kemitraan, sudah saya tuliskan ya, sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2013, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2008, yang di sini adanya pelaksanaan kemitraan yang diawasi secara tertib dan teratur dalam bentuk bertugas, adanya persaingan usaha, diatur peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini kemitraan itu juga ada ini ya, pasal 10 dalam ini ya, peraturan pemerintah nomor 17 tahun ini ya 2013, yang mengatur masalah kemitraan dan UMKM. Nah, ini ada usaha besar ya, meliputi plasma, subkontrak, waralaba, distribusi, ada juga bagi hasil. Nah, ini adanya kerjasama tersebut ya, yaitu adanya operasional, adanya patungan, dan penyebarluasan bentuk kemitraan lainnya. Nah, ini ada mekanismenya ya. Mekanismenya ini misalkan dari mekanisme program kemitraan di BUMN ya, misalkan ada calon mitra atau binaan UKM, ada proposal, kemudian ada BUMN pembinaan, kemudian kita masuk ke evaluasi kriteria. Setelah misalkan ya, berarti kita harus ada proses SOP ya. SOP di sini struktur operasional prosedur BUMN, kemudian ada kontrak, kemudian ada penyaluran pinjaman. Setelah disalurkan kita ada mitra, kemudian ada mitra pinjam, mitra binaan. Setelah itu ada mengembalikan dari pinjaman tersebut. Kemudian kita mengenal adanya peluang bisnis ya, peluang bisnis pada masa pandemi ini otomatis ya, yaitu mengenai online ya, online itu sangat laris sekali ya, dan sangat meningkat ya. Jadi tidak perlu tempat, yang penting kita modalnya kreatif ya. Nah, dan ulet ya. Terus kemudian ada aspek dari kemitraan ini ada 6. Nah, kemudian adanya masalah, kemudian adanya komitmen, adanya kepedulian, ada keterpaduan, dan adanya kesejajaran dan saling menguntungkan. Nah, kemudian jenis kemitraan. Jadi kemitraan ini ada kemitraan umum, kemitraan ada perseroan terbatas, ada kemitraan perseroan, ada kemitraan sesuka hati ya. Ini ada 4 ya. Nah, ini karakteristiknya sudah saya tuliskan ya. Kemudian kemitraan ini juga mempunyai keuntungan ya. Keuntungannya ada 5, di mana ada pembentukan yang mudah, kemudian adanya sumber daya besar,
fleksibilitas, ada berbagai resiko. Yang kelima adanya kombinasi keterampilan yang berbeda. Nah, kemudian di sini pola kemitraan ini ada 10, ada kerjasama hulu dan hilir, kemudian ada kerjasama juga ada keterkaitan dengan pemilik usaha, ada juga dengan bapak angkat ya. Kemudian ada ini dalam bentuk bapak angkat sebagai modal Ventura, ada inti plasma, ada subkontrak, kemudian ada dagang umum ya, kemudian ada juga waralaba. Oke. Kemudian kita mengenal adanya, yang terakhir kita mengenal adanya keagenan. Nah, itu tadi ya mengenai dari kepemilikan dan ini ya, kepemilikan dalam dan ini ya, kemitraan ya. Nah, saya rasa cukup pertemuan ini ya. Mohon maaf ini kalau ada koneksi kurang bagus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini.